kasih kepada pihak-pihak dan tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Jadi sebelumnya kita sekarang ini akan melakukan komparasi kasus. Sebelumnya dari pihak-pihak apakah sudah paham mengenai komparasi kasus? Nah, jadi komparasi kasus menurut Fraenhoff itu merupakan forum terbatas yang diupayakan oleh konselor untuk membahas suatu kasus ataupun arah-arah penanggulangannya. Jadi komparasi kasus itu dipimpin oleh seorang konselor yang dihadiri oleh tamu undangan yang diundang itu terbatas sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan jadi tujuan dari komparasi kasus ini itu agar kita dapat menemukan solusi ataupun titik terang dari permasalahan yang ada. Dan jadi teman-teman, rekan-rekan ataupun pihak-pihak yang hadir pada hari ini, dalam komparasi kasus ini kalian jangan takut untuk membahas permasalahannya, karena dalam komparasi kasus ini memiliki beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi yang kedua yaitu asas kesukarelaan, dan yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Nah, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini jika para pihak yang terlibat itu ketika menyampaikan suatu permasalahan ataupun data-data informasi mengenai permasalahan yang ada, kalian jangan takut untuk menyampaikan hal tersebut, karena informasi yang kami dapat itu kami tidak akan mempersebarluaskan kepada pihak manapun. Itu hanya kita yang mengetahui permasalahan yang ada, karena di dalam komparasi kasus ini memiliki asas kerahasiaan. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, jadi di sini saya meminta kepada para pihak yang terkait itu untuk dapat sukarela menyampaikan informasi ataupun data yang ada tanpa adanya paksaan. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Itu sukarela dari individu, dari kalian masing-masing ataupun pendapat kalian masing-masing mengenai permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Nah, di sini saya meminta kepada para pihak yang terkait itu untuk tidak ada tutup satu sama lain mengenai permasalahan yang ada. Jadi tidak ada saling rahasia antara yang ini ke yang ini untuk permasalahan yang ada. Jadi dari teman-teman ataupun pihak-pihak yang ada itu jangan khawatir ya mengenai kalian takut permasalahan kalian bocor, kalian takut ada paksaan ataupun tidak ada keterbukaan dari kalian. Itu kita bebas untuk mengungkapkan permasalahan atau data supaya informasi yang kami dapat itu valid. Baiklah, sampai di sini apakah sudah paham mengenai komparasi kasus? Baiklah, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu ya, supaya kita nanti waktu berbicara komunikasi itu lebih enak kalau kita sudah mengenal satu sama lain. Baiklah, di sebelah kanan saya itu ada siswa yang bermasalah yaitu Raja, dan di sampingnya itu ada Ibu Anggun sebagai orang tua dari Raja, dan di sebelah kiri saya itu ada kepala sekolah yaitu dari Hermansyah. Di sampingnya itu ada wali kelas dari Ananda Raja ini, dan di sampingnya lagi itu ada pihak rehabilitasi yaitu ada Ibu Akses. Di sebelah orang tuanya Raja tadi itu ada psikolog. Baiklah, langsung saja untuk memulai komparasi kasus pada hari ini saya sedikit mendeskripsikan permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang kita bahas hari ini yaitu permasalahan yang tak pernah kita inginkan dan tidak kita harapkan, yaitu mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Ananda kita Raja ini. Karena mengingat umurnya itu masih rentan sekali, masih anak-anak. Jadi kita perlunya untuk mengkomparasi permasalahan yang ada. Jadi untuk menindaklanjut ataupun untuk mengetahui permasalahan yang lebih dalam, di sini saya meminta kepada Ananda Raja untuk menjelaskan mengenai fakta dan data mengenai mengapa hal tersebut bisa terjadi dan fakta apa yang dapat melatar belakangnya. Sebelumnya saya telah membuat kecewa
Saya kira ini hanya makanan atau cemilan atau seperti permen biasa yang saya benar-benar tidak mengetahui itu, dan saya mencoba untuk mengkonsumsi itu dasar disuruh dan dibujuk oleh teman saya untuk menggunakan barang itu, dan barang itu saya tidak tahu sebenarnya kalau itu adalah narkoba. Jadi itu awal mula saya mengkonsumsi itu, dan karena saya mengkonsumsi itu sering karena teman dengan teman-teman saya yang mengkonsumsi juga, jadi saya akhirnya lama-kelamaan memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap barang itu, dan ya karena kecanduan itulah saya akhirnya berbuat nekat. Saya awalnya dibelikan oleh teman saya, namun lama kelamaan ketika saya tidak menggunakannya, ketika di rumah saya sepi karena mama saya juga bekerja, saya nekat untuk membelinya sendiri. Saya mencuri uang mama saya, lalu saya membelikannya untuk saya konsumsi sendiri, tidak bersama teman-teman saya lagi. Saya paham, saya minta maaf kepada semuanya karena telah mengecewakan, dan saya benar-benar tidak tahu kalau ini adalah barang yang dilarang dan narkoba jenis sabu-sabu. Jadi saya ingin berubah, saya ingin berubah menjadi lebih baik, dan saya menyesal atas perbuatan ini, dan sekali lagi saya minta maaf. Baiklah, terima kasih kepada Adik Daraja sudah menjelaskan mengapa bisa terjadinya suatu penyalahgunaan narkotika. Di sini Ibu Anggun selaku orang tua dari Adik Daraja itu bagaimana tanggapannya? Apakah ada perubahan perilaku selama di rumah setelah dia menggunakannya? Baik, saya kan sebagai ibunya Raja, saya kan sudah jelaskan juga sama anak saya Raja bahwasanya saya itu sibuk bekerja. Ya, akhir-akhir ini saya itu sangat merasakan adanya perubahan pada anak saya ini, Bu. Seperti contohnya ketika saya itu Raja ini dibangunkan untuk pergi sekolah ya teman-teman. Biasanya dia ini kalau dibangunkan langsung dia mas sebentar. Nah, dia akhir-akhir ini dia ini suka marah-marah, membentak-bentak saya, berteriak ketika dibangunkan, dan juga ketika disuruh seperti itu. Raja, bangun mama ini. Saya tidak tahu, itu adanya perubahan yang dominan seperti itu. Saya kaget, Bu. Mengapa anak saya ini mengalami perubahan seperti itu? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Anggun selaku orang tua dari Anak Daraja ini sudah menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada anak kita ini selama dia di rumah. Dan di sini kita tanya dulu kepada wali kelas Anak Daraja ini, kepada Ibu Ayu. Ibu Ayu, ini kan bagaimana sih perubahan yang terjadi di dalam kelas? Tadi kan sudah dijelaskan itu perubahan yang terjadi di rumah. Sekarang di dalam kelas itu dari wali kelas itu bagaimana perubahan yang terjadi pada Anak Daraja ini perilakunya? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perlakuan atau perubahan perilaku dari anak Daraja itu sama persis di rumah dan juga di sekolah ini hampir sama. Anak Daraja ini kan seperti yang kita ketahui, dia yang berprestasi, pintar, dan juga pada kelas 11 kemarin dia menjadi juara umum kan Bu. Nah, tapi beberapa belakangan ini jadi akhir-akhir ini anak Daraja itu mengalami perubahan yang sangat signifikan, Bu. Dia tidak mengerjakan tugas, terus beberapa laporan dari guru mata pelajaran lain, si Raja ini sering tidur di kelas, Bu. Jika dibangunkan atau ditegur oleh kawan-kawannya, dia pernah membolos keluar dari kelas
dia itu ikut-ikut temannya ataupun coba-coba sehingga dia ingin menggunakan suatu narkotika tersebut. Nah di sini itu saya ingin bertanya, apalagi di umur Ananda Raja ini masih usia 14 tahun, masih rentan sekali, masih anak-anak kan. Jadi itu kan pasti masih sangat butuh support dari orang tua ataupun pengawasan dari orang tua. Nah jadi di sini saya ingin bertanya lagi kepada orang tua dari Ananda Raja, apakah sudah memberikan suatu pengawasan yang baik ataupun support mengenai ada Ananda Raja ini sehingga dia ini dapat terjadi narkotika yang benar. Baik Bu, di sini kan saya itu sebagai ibunya Raja ini kan bekerja Bu, dari pagi hingga sore, kadang-kadang juga saya itu lembur Bu. Jadi saya itu mungkin di sini juga ada kesalahan dari saya sendiri ya Bu, karena kurang memberikan perhatian, kurang memberikan kasih sayang kepada anak saya itu, karena pekerjaan saya tadi Bu yang padat tadi. Tapi Bu, ketika siang hari misalnya sore hari atau saya lembur, saya itu menghubungi anak saya ini Bu, karena kan sudah kelas 12 dan juga banyak mata pelajaran yang menggunakan media internet, media sosial. Jadi si anak Raja ini sudah menggunakan handphone. Nah ketika siang untuk makan, ketika saya ingin lembur, saya itu menghubungi si Raja ini Bu, menelpon apakah sudah makan, sedang apa. Tetapi jawaban yang saya peroleh itu Bu, anak saya ini sudah makan, sedang baik-baik saja seperti itu. Tapi di sini juga saya sadar bahwasanya adanya kesalahan dari saya, karena di sini saya kurang memberikan perhatian. Baiklah, terima kasih kepada orang tua dari Ananda Raja itu mengenai apa yang sudah terjadi. Itu kalau dari orang tua Ananda Raja sendiri itu bagaimana? Apakah ada solusi mengenai permasalahan yang ada ini? Pak kita akan menjadi jawabannya. Baik Bu, karena di sini sudah ada pihak-pihak yang terkait ya Bu, saya meminta solusi apa saja Bu tentang anak saya ini. Yang penting jangan dipenjarakan Bu, karena kita sudah ketahui bahwasanya Ananda Raja ini masih di bawah umur Bu. Ya, saya sepakat dengan orang tuanya Raja. Apalagi kan Ananda Raja ini usianya itu masih di bawah umur sekali. Ketika kalau untuk ke jalur hukum. Ya, jadi kan di sini itu kita ada dari psikolog. Nah, jadi itu saya izin untuk meminta tanggapannya Bu mengenai permasalahan ataupun kasus yang ada mengenai Ananda Raja ini yang umurnya ini masih sangat anak-anak. Terima kasih Bu. Di sini kan kita sudah mengetahui ya dari faktor-faktor penyebab kenapa Raja ini bisa terjerumus kepada luka-luka. Jadi saya sebagai psikolog di sini memberikan artinya layanan atau proses-proses penyembuhan. Apalagi tadi kan wali kelasnya menyebutkan bahwa Nak Raja ini adalah siswa yang berprestasi. Apalagi sekarang masih di bawah umur, sangat disayangkan sekali kalau seandainya masalah seperti ini masuk ke jalur hukum kan. Jadi saya sebagai psikolog ini akan bisa berkolaborasi nanti dengan pihak rehabilitasi bagaimana sih proses-proses penyembuhan untuk menghilangkan zat-zat narkoba yang sudah dikonsumsi oleh saudara Raja ini untuk mengembalikan fungsi-fungsinya seperti semula, seperti belajar untuk berinteraksi lagi dengan teman-temannya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu psikolog Ibu Julia. Di sini kan dia itu dapat merekomendasikan bahwasanya Ananda Raja itu kita dapat melakukan program rehabilitasi. Nah, jadi di sini saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Itu saya langsung saja ini tanya kepada pihak lembaga rehabilitasi kepada Ibu Akses. Kepada Ibu Akses itu bagaimana sih tanggapannya untuk program rehabilitasi Ananda Raja ini? Ini saya juga sering Bu menangani kasus seperti ini dan juga dengan awalnya dari coba-coba menjadi teman akhirnya terbiasa Bu, dan juga sayang kan kepada Ananda Raja ini sudah terjerumus ke dalam narkoba tetapi di bawah usia Bu. Nah saya dan tim saya pun berusaha untuk menangani kasus tersebut dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelumnya terima kasih ya Ibu Akses selaku dari pihak lembaga rehabilitas. Dari sini saya itu ingin meminta dulu tanggapan dari kepala sekolah selaku perwakilan dari siswa ini. Bagaimana sih dari Bapak Hermansyah itu mengenai kasus yang ada itu tanggapannya itu bagaimana? Terima kasih
terkait kasus yang dialami oleh siswa saya sendiri, turut kecewa dan juga sangat bersyukur karena adanya rehabilitasi ini supaya apa? Supaya siswa kami ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menghindari atau menjauhi narkoba. Apalagi kita lihat dan siswa kita ini masih di bawah umur. Sudah dibilang tadi masih 14 tahun katanya kan, masih sangat di bawah umur, masih dalam pengawasan orang tua. Nah, jadi kami dari pihak sekolah sangat sepakat dengan program rehabilitasi ini. Mungkin itu kami sepakat dan tolong jaga baik-baik anak-anak ibu jangan sakit. Terima kasih Bu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Kepala Sekolah mengenai tanggapannya. Kan di sini melakukan rehabilitasi, itu kan program berarti dia berada di lembaga tersebut. Sedangkan Ananda Raja sekarang ini itu dia masih menempuh pendidikan, masih sekolah dan masih dalam proses pembelajaran. Jadi itu gimana ya Bapak sekolah mengenai proses pembelajarannya? Untuk saran dari kami pihak sekolah sendiri Bu, mungkin kami akan memberikan solusi dan juga solusi yang kami tawarkan kepada pihak rehabilitasi ini agar kiranya bisa menerima solusi dari kami Bu. Nah, kami memberikan solusi jikalau bisa untuk anak kami ini berikan 1 minggu itu atau 1 kali atau 2 kali kesempatan supaya kami bisa langsung tatap muka atau perwakilan dari guru kami menyampaikan materi atau pembelajaran supaya rehabilitasnya berjalan dan juga sistem pembelajaran di sekolah juga berjalan. Ini itu. Baiklah, terima kasih atas solusinya. Di sini saya kembali kepada pihak rehabilitasi. Itu bagaimana? Apakah sepakat mengenai kalau dari pihak sekolah itu akan berkunjung selama 1 minggu 2 kali itu untuk memantau ataupun melakukan proses pembelajaran, memberikan suatu materi kepada Ananda Raja ini supaya dia tidak ketinggalan pelajaran. Program rehabilitasi tetap berjalan dan proses pembelajaran pun tidak ketinggalan. Bagaimana ya dari pihak lembaga, apakah diizinkan dari pihak sekolah untuk melakukan hal tersebut? Baik Bu, saya setuju juga apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah. Baiklah, di sini saya kembali lagi kepada orang tua dari Ananda Raja itu bagaimana, apakah dengan solusi-solusi yang ada? Ya, dari konferensi yang dilakukan ini saya sangat berterima kasih kepada Ibu sebagai kepala sekolah dan juga kepada rekan-rekan yang terkait. Dari hasil ini kita dapat saya dengan senang hati menerima agar anak saya ini direhabilitasi. Jadi kan dengan rehabilitasi ini Bu, anak saya dapat membawa perubahan baik ya, insya Allah. Ia dapat mengejar cita-citanya lagi, dapat berprestasi lagi, dan juga dapat membanggakan saya sebagai ibunya Bu. Dan juga saya sangat berterima kasih atas solusi yang telah kita dapatkan dari hasil ini untuk merehabilitasi anak saya, dan juga kepada pihak rehabilitasi saya menyerahkan Ananda Raja ini Bu, agar anak saya ini bisa dibina untuk direhabilitasi agar dia bisa mengejar cita-citanya Bu. Baiklah, terima kasih atas solusi-solusi yang ada. Di sini saya kembali lagi kan kepada pelaku ataupun kepada Ananda Raja itu bagaimana mengenai kesiapannya, apakah Ananda Raja ini bersedia untuk melakukan rehabilitasi, karena rehabilitasi ini penting untuk baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas solusi-solusi yang ada. Kan di sini saya kembalikan lagi kepada Ananda Raja itu bagaimana mengenai kesiapannya, apakah Ananda Raja itu bersedia untuk melakukan rehabilitasi ini supaya permasalahan yang ada itu dapat teratasi. Ananda Raja gimana? Mungkin jika memang ini baik untuk saya lepas dari kecanduan ini dengan izin semua pihak di sini, saya sekolah siap untuk direhabilitasi. Baiklah, di sini saya ucapkan banyak terima kasih. Yang mungkin kalau ada permasalahan ataupun ada kejanggalan di waktu berikutnya mungkin dapat kita evaluasi dan kita dapat melakukan koreksi kasus lagi.
pihak-pihak yang terkait apakah ada memberikan tanggapan lagi mengenai permasalahan yang ada ini, apa cukup kita membahas sampai sini dulu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah dapat hadir mengenai kasus kita pada hari ini. Baiklah, jadi pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan yang ada itu kita melakukan program rehabilitasi terhadap Ananda kita Raja ini. Jadi saya sangat ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Di sini saya Elisa selaku konselor ataupun guru BK di sekolah ini, apabila ada salah kata itu saya ucapkan banyak minta maaf kepada Allah, itu sama-sama kita memohon ampun. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum